Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil mustafa wal rasulil mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wati'a thara Muhammad ibn Abdillah huwa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencukupkan kepada kita nikmat-nikmatnya baik zahir maupun batin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada juga keluarganya, sahabat-sahabatnya yang menemani perjuangan dakwah beliau, yang menemani perjuangan beliau dalam menyampaikan tabligh risalah dan menjadi pelita umat, menyampaikan pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan selama 23 tahun. Cukuplah ya, kalau saja Nabi itu mementingkan dirinya sendiri dengan mencukupkan bahwa beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bahwa beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka, bisa jadi dakwah beliau tidak 23 tahun. Tapi apa yang membuat panjang proses pengorbanan, perjuangan yang beliau lakukan selama ini adalah untuk supaya kita umat-umat akhir zaman yang baik secara jarak tempat maupun jarak waktu itu terpisah sangat jauh, tapi dalam hati beliau, bagi beliau kita adalah termasuk umat yang menjadi tanggung jawabnya. Maka yang beliau perjuangkan adalah bagaimana umat ini mendapat cahaya, mendapat jalan yang terang. Maka tadi dikatakan dalam muqaddimah dan juga biasanya ya, disampaikan juga dalam riwayat-riwayat Nabi itu meninggalkan mahajjah al-bayda, jalan yang lurus, lembaran-lembaran yang bercahaya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Yang ketika kita betul-betul beracu dalam hidup ini pada risalah-risalah, pada jalan hidup, petunjuk-petunjuk yang telah beliau sampaikan dan beliau ajarkan, niscaya terang bagi kita melihat kebenaran, terang bagi kita melihat kemana kita akan melangkah ke depan, sebagaimana telah disampaikan oleh para ulama. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian pada malam hari ini masih pada kitab yang pada pertemuan bulan lalu kita bahas, yaitu Saidul Khatir, ya, kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di abad kelima. Ya, beliau menuliskan apa hal-hal yang terlintas dari pikiran-pikiran beliau, dari faedah-faedah, mau'idhah, nasihat-nasihat kebaikan atau poin-poin yang menjadi renungan dan perlu difahami dan juga ditadaburi oleh setiap muslim, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Beliau berkata rahimahullah ta'ala, faslun, pasal kedua, at-tab'u baina jawadhibid dunya wa dzikril akhirah. Tabiat. Ya. Kita akan membahas yang namanya tabiat. Antara faktor-faktor yang menariknya dari kehidupan dunia maupun faktor-faktor yang mampu menggeret tabiat hati ini menuju akhirat. Ya. Walaupun di sini tabiat secara umum, ya, nanti akan kita bahas lebih rinci apakah itu tabiat hati, tabiat hawa nafsu dan yang lainnya. Jawadhibut tab'i ila dunya katsirah. Faktor-faktor yang bisa menarik tabiat manusia itu banyak, yang bisa mengganggu dan merubah arahnya yang harusnya dia lurus. Ya. Faktor-faktor yang bisa menggeret itu banyak. Tsumma hiya min dakhil. Ya. Di sini jawadhibut tab'i ila dunya katsirah, terutama yang bisa menggeret tabiat nafsu ini kepada dunia. Tabiat diri ini kepada dunia itu banyak. Karena nanti akan dibagi dua oleh beliau, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa terkadang hati ini, tabiat manusia, ya di dalamnya ada hati, ada nafsu, ada akal, ada ruh. Itu terkadang mail, ya, melenceng, ya, dari tabiat aslinya, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan justru faktor melencengnya ini lebih kuat, ya, karena itulah nafsu. Jadi ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu bagaimana kebanyakan tabiat manusia itu akan mudah mengikuti kecintaan dunia. Itu tabiat hawa nafsu manusia, ya, akan mengikuti kecintaannya terhadap dunia, dan itu justru timbul dari dalam dirinya. Wa dzikrul akhirah kharij 'anit tab'i. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan dzikrul akhirah, mengingat akhirat, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang Allah janjikan, ya, itu adalah faktor eksternal dari luar, yang nanti akan ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Min kharij itu dari luar. Wa rubbama dhanna man la ilma lahu, dan terkadang biasanya beberapa orang mengira bahwa mengatakan faktor yang bisa menggeret nafsu kepada akhirat ini lebih kuat. Lima yasma'u minal wa'idi fil Quran, karena banyak disebutkan nanti ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Kata beliau, walaisa kadzalik, dan yang terjadi bukan seperti itu. Kenapa? Li'anna mathalat tab'i, karena perumpamaan tabiat hawa nafsu manusia itu, ya, fi mailihi ila dunya, dalam kecondongannya kepada dunia, kalma'il jari, seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ngalirnya lebih lancar atau lebih lambat kalau air dari atas ke bawah? Lebih lancar. Itulah tabiat hawa nafsu. Ya. Ketika dia tergoda dengan dunia, akan lebih ringan bagi dia mengikutinya. Ketika dia mengikuti hawa nafsu keduniawiaan, dia akan lebih enak dan lebih ringan, seperti air mengalir, lancar. Fa innahu yatlubul hubut, yang mana air mengalir itu akan senantiasa mencari tempat yang lebih rendah. Sebagaimana, ya, seakan-akan dunia ini, ya, tempat yang rendah. Nafsu itu air yang mengalir ke sana. Ya. Wa inna ma raf'uhu ila fauqin, dan naiknya tabiat ini kepada kebaikan, sebagaimana air itu dinaikkan itu, kalau mau menaikkan air, yahtaju ila takalluf, butuh usaha. Gitu, betul? Air ini kalau mau kita angkat dari bawah harus ada usaha dari kita.
nggak bisa air naik sendiri. Ya. Sumur kita timba, kadang pakai sanyu. Ya. Atau pokoknya butuh takalluf di sana, kita harus capek, usaha. Ya. Begitulah juga tabiat nafsu. Ya. Kalau nafsu ini hidup pada habitat keduniawiaan, ya, hidup pada suasana duniawi, itu lebih ringan rasanya. Ya. Akan tetapi kalau kita ajak kepada ketaatan, kepada amal soleh, kepada kebaikan, ya, di situ kita akan butuh perlawanan. Lawan rasa males, lawan rasa aras-arasen, ya. Lawan rasa kadang malu sama temennya, mau buat ketaatan malu karena belum biasa, atau bahkan dari masa kelamnya kenapa nggak mau kembali, ya, berbuat amal soleh bareng teman-teman soleh, saya malu. Ya. Butuh takalluf, butuh pengorbanan, butuh beban, butuh usaha. Walihada ajaba Muawinus syar'i, oleh karena itu datanglah syariat itu dengan pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Di dalam syariat itu bentuk penyampaiannya itu dengan dua cara, yaitu at-targhib, ayat-ayat targhib, ayat-ayat motivasi tentang surga dan neraka. Motivasi itu tentang surga, tentang amal soleh, tentang balasan-balasan kebaikan, tentang pahala yang berlipat ganda. Itu kalau kita membaca Quran, ada dua bentuk cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan hambanya. Yang pertama targhib, memberikan motivasi, memberikan semangat beramal pada manusia, supaya kita ada motivasi untuk bergerak ketika harus menimba air, ya, mengangkat martabat hawa nafsu kita kepada supaya tunduk pada ketaatan itu, kita ada motivasi. Di sisi lain, selain targhib ada yang namanya tarhib. Tarhib itu adalah ancaman. Maka dalam Al-Quran dua bentuk cara Allah berkomunikasi untuk memberikan kesadaran, yaitu motivasi dan ancaman. Targhib itu motivasi, tarhib itu adalah ancaman. Bukan tarhib. Kalau tarhib itu marhaban ya Ramadan, itu selamat datang. Bedanya hak dan hak. Tarhib, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Ada wailul lil mutaffifin, al-qari'atu mal qari'ah. Ada tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan bagi yang amal-amal keburukannya itu melampaui amal-amal kebaikannya, bagi yang kufur, yang khianat, yang munafik. Itulah ayat-ayat Al-Quran, bentuknya tarhib, ancaman kepada siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyepelekan ketaatan. Inilah cara syariat nanti bagaimana membimbing, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing manusia, ya. Dan kapanpun orang tidak seimbang dalam dua ini, ya, dia akan terjatuh. Pilihan pertama terjatuh pada sifat bermudah-mudah, ngeremehkan, atau sifat-sifat dia akan tatorruf, berlebihan. Orang ketika dalam pikirannya itu dia dalam menyikapi ayat-ayat tentang targhib itu berlebihan, Allah memberi motivasi ini dan itu, akhirnya memudahkan amanah, mudahlah. Allah Maha Rahim, Allah Maha gampang ngasih saya pahala, ya. Memudah-mudahkan diri, ya. Akhirnya dia nyepelekan sesuatu, menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang. Di sisi lain, orang kalau terlalu takut pada ancaman targhib, ya, pada tarhib,
pada ancaman-ancaman Allah, ya, di sisi lain dia bisa menjadi orang yang keras hatinya, ya, karena terlalu berlebihan, ya, dalam menyikapi ancaman. Di sisi lain dalam masalah yakinnya dia pada motivasi Allah, janji-janji kebaikan Allah terlalu kecil, akhirnya keras, dikit-dikit orang disalahkan, ya, terlalu keras. Maka dua-duanya ini harus seimbang, antara kita beramal dengan rasa takut dan beramal dengan motivasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuqawwi jundal aqli, dengan kita beribadah kepada Allah antara tarhib, kita mengimani ayat-ayat motivasi Allah, janji-janji kebaikan Allah, kabar-kabar gembira Allah, dan juga takut akan ancaman-ancaman Allah, itu menggerakkan tabiat nafsu kita untuk tunduk. Ya. Di sini beliau membahasakannya dengan targhib dan tarhib. Kita mempelajari dan memahami, mengamalkan dalam hati kita seimbang dalam ayat-ayat motivasi maupun juga takut dari ancaman-ancaman Allah, tarhib Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Jauzi, ini yuqawwi jundal aql, menguatkan akal kita. Jadi beliau di sini menyebut akal itu sebagai salah satu tentara untuk menundukkan hawa nafsu. Ya. Dari sinilah kita akan mulai membahas, berarti ada kaitannya antara tadi nafsu, akal. Ya. Nah, akal ini ternyata bukan pengontrol utama. Kadang kita sekarang, pemahaman kita, yang mengendalikan tubuh kita siapa? Akal. Ya. Akal. Kadang kita beranggapan semuanya kita bergerak melihat, ya, kemudian mendengar, bergerak, kita melakukan ini dan itu adalah di bawah kendali akal. Disinilah saya akan sebutkan sebuah perkataan. Ya. Kita akan bahas. Sebelum membahas itu, kita akan fahami dulu apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya itu membahas 4 hal yang kadang orang ini nggak bisa membedakan. Ya. Yang pertama adalah nafsu. Ya. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah hati. Yang keempat adalah ruh. Ya, 4 ini. Nafsu, akal, hati, ruh. Kita akan fokuskan pada 2, yaitu nafsu dan hati. Ya. Nafsu atau an-nafs, ya, itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah al-jami'u liquwatil ghadab wasyahwah. Adalah sesuatu yang terkumpul dalam sesuatu ini, dalam nafsu ini, kekuatan untuk murka, emosi, maupun kekuatan syahwat. Itu ada dalam nafsu. Ya. Saya ulang, nafsu itu terkumpul di dalamnya kekuatan amarah dan kekuatan syahwat. Ya. Yang dibicarakan oleh Ibnul Jauzi tadi adalah nafsu dalam artian ketika dia itu mengalahkan ketaatan kepada Allah, mengalahkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasan Allah, maka dia akan mudah ikut ngalir kepada dunia.
Itu nafsu. Karena nanti Ibnul Qayyim mensifati nafsu itu ada 3. Nafsu yang menguasai diri kita dalam kemaksiatan, namanya nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang mendorong seseorang kepada keburukan. Suatu saat ini Nabiullah Yusuf alaihi salam dalam penjara, ketika beliau dipenjara karena dituduh berzina dengan istri Raja Al-Aziz Malikul Misr, Raja Mesir. Difitnah dengan itu, tapi kemudian beliau berhasil menakwilkan mimpi raja, yang kemudian dari takwil mimpi itu beliau dibebaskan, bahkan diangkat menjadi menteri. Sebelum beliau dibebaskan, beliau memintakan satu syarat, yaitu pengakuan dari istri raja bahwa sebetulnya yang menjadikan dia masuk penjara ini fitnah. Maka istri raja itu mengakui akan kebohongan dan makar fitnah yang kemudian menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara. Disitulah Nabi Yusuf kemudian mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Saya inginkan pengakuan itu supaya raja tidak menuduhku bahwa aku telah mengkhianati dia dalam keadaan ketika dia tidak ada di rumah. Saya bukanlah orang pengkhianat, saya adalah orang yang amanah. Tapi kemudian di ayat setelahnya Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Walaupun saya pun tidak berlepas diri sepenuhnya dari hawa nafsu saya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena di antara nafsu itu ada nafsu yang punya sifat terkadang memerintahkan orang kepada keburukan. Kapan itu? Ketika nafsu itu belum tunduk pada batasan-batasan syariat. Nafsu itu belum terbiasa kita didik menjadi nafsu yang tunduk dan terbiasa takut terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah ini adalah nafsu yang dia ini masih gundah. Dia kadang melakukan ketaatan, kadang melakukan kemaksiatan, tapi setiap dia melakukan kemaksiatan pasti diiringi dengan penyesalan dan menyalahkan dirinya. Oh, kenapa saya lakukan ini? Oh, harusnya saya tadi tidak begini. Oh, harusnya saya tidak melakukan perbuatan buruk ini. Itu nafsu lawwamah. Nafsu yang masih goyah tapi senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kemaksiatan. Nafsu lawwamah. Ya. Ini masih lumayan. Dan yang ketiga adalah sifat nafsu yang paling baik adalah ketika nafsu ini tunduk pada ketaatan kepada Allah dan senantiasa suasana dan himmah semangat yang dia kandung itu adalah akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr, ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang dan memanggil bagaimana keadaan jiwa-jiwa seorang mukmin yang bertakwa dan taat kepada Allah. Bagaimana Allah memanggil jiwa-jiwa mukmin ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kamu kepada pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tenang. Inilah nafsu yang sudah ditundukkan. Ya, dia akan berhenti di mana ada batasan-batasan Allah, dia tidak berani menerobosnya. Ya, dia akan berhenti di batas-batas ketaatan. Dia akan takut kepada Allah ketika melampaui batasan-batasan itu menuju kemaksiatan. Ini nafsu. Ya. Dan yang tadi dibicarakan oleh Ibnul Jauzi tentang nafsu yang tabiatnya ini aslinya dia mudah untuk ngikuti dunia karena rendah. Tadi karena nafsu sendiri dia aslinya kumpulan, terkumpul di dalamnya kemampuan amarah dan kemampuan syahwat. Itu tabiat asalnya di situ. Maka ketika tunduk kepada syahwat dunia, tunduk kepada kecintaan kepada hal-hal yang rendah, mudah. Dan untuk mengangkatnya kepada nafsul mutmainnah itu butuh takalluf. Kita butuh usaha yang lebih.
Makanya lebih ringan mana Pak? Lebih ringan di rumah sama anak istri ndelok TV atau berangkat ke sini naik motor? Nah, apalagi kalau kajiannya subuh jauh-jauh, lebih ringan mana? Di rumah. Itulah hati kita secara otomatis lebih ringan di rumah. Ya, lebih nyaman, lebih enak, nggak harus tuku bensinnya larang. Ya, irit di rumah, nggak kemana-mana. Ya. Tapi ketika kita mau bergerak, ya, ketika kita mau mengangkat derajat, mau menundukkan nafsu kita butuh takalluf, butuh usaha di sana. Ya. Tadi beliau mengatakan, makanya syariat itu membantu kita. Bantu kita dengan apa? Allah membuat motivasi-motivasi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka seakan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada motivasi. Ya. Allah ancam barang siapa yang nanti berbuat kemaksiatan ini dan itu. Ya. Barang siapa dia melanggar ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang mengetahui kemaksiatan, ya, mana batasan-batasan Allah kecuali dia harus ngaji, belajar. Bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak pernah ngaji? Ancaman-ancaman Allah maupun motivasi-motivasi Allah itu adalah diantara yang memudahkan gerak kita harusnya. Ya. Sehingga dengan akal berpikir itu anggota tubuh kita itu gerak. Tapi kadang akal kita pun tidak sehat, cara berpikir kita pun tidak sehat. Akal sendiri itu bermasalah. Makanya tadi saya sampaikan, ternyata masih ada yang lebih tinggi derajatnya daripada akal. Apa itu? Itulah yang disebut qalb, hati. Ya. Itulah yang disebut hati. Derajatnya lebih tinggi daripada akal. Loh, terus mungkin orang bertanya, lah terus yang memerintahkan bergerak berpikir itu akal atau hati? Ya. Ya. Maka disinilah Imam Ghazali menjelaskan dulu, hati atau qalb itu pun dimaknai paling tidak dengan dua makna. Qalb itu bisa berarti jantung. Jantung kita secara fisik, itulah qalb. Dalam bahasa Arab pun maknanya jantung. Itu qalb. Itu adalah qalb secara fisik. Tapi ketika kita membahas tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, pembahasan-pembahasan tentang tazkiyatun nufus, yang dimaksud qalb di sana bukanlah jantung, tapi adalah hati. Qalb dalam artian sebagai ruh. Latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Sebuah kelembutan yang Allah berikan dalam diri kita, yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah hati. Ya. Sebuah kelembutan yang mana dia itu membimbing, ya. Dia itu menjadi sesuatu yang bisa memahami, sesuatu yang menggerakkan pikiran kita, sesuatu yang menjadi bahkan mukhatabut taklif, yang menjadi objek yang Allah berikan beban ibadah, itu hati. Loh, mana dalilnya kok hati ini mikir? Ya. Ternyata Allah itu di dalam Al-Quran. Ya. Ketika berbicara tentang afala taqilun, ya, itu tidak pernah menyandingkan. Taqilun itu kan berpikir, ya. Berpikir. Allah tidak pernah menyandingkan aqala yaqilu, artinya berpikir, itu dengan ad-dimag. Dimag itu otak, atau muh itu ya inilah otak. Tapi Allah beberapa kali dalam Al-Quran, setidaknya 2 kali, seminimal-minimalnya itu, menyebutkan taqilun secara jelas, dipautkan dengan apa? Kita bacakan ayatnya di surat pertama, di surat Al-A'raf, ayat 179. Nanti bisa dibaca ketika di rumah.
Di surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Dan telah kami masukkan ke neraka jahanam itu banyak sekali dari kalangan jin maupun manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Tidak dipakai untuk memahami. Ya. Hati la yafqahuna. Ya. Fiqh, faqaha itu artinya memahami, faham. Punya hati tidak dipakai untuk memahami. Di sisi lain di surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha. Tidakkah mereka itu berkelana di atas muka bumi ini ya, sehingga mereka itu mempunyai hati, fatakuna lahum qulubu ya apa? Sehingga mereka itu memakai hati mereka. Memakai hati-hati mereka itu untuk coba merenungi dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati tapi kok tidak dipakai untuk berakal. Ya. Tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat dari perjalanan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan di muka bumi ini. Ya. Ya. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Supaya hatinya itu dipakai untuk berakal, untuk memikirkan. Ya. Loh berarti di sini Allah mensifati hati itu yaqil, yafqah. Hati itu bisa memahami. Hati itu bisa berpikir. Ya. Maka nanti dalam hadis juga disebutkan bahwa ternyata hati ini nanti akan di hari kiamat nanti akan berdebat dengan anggota-anggota badan yang lain. Ketika anggota-anggota badan yang lain ini dimintai pertanggungjawabannya sama Allah, kamu ngapa bermaksiat ini, tangan, mata, mulut. Mereka saling menyalahkan. Hati Allah yang memerintahkan saya adalah hati. Mereka nggak nyalahkan otak, tapi nyalahkan hati. Maka dikatakan dalam hadis juga ternyata hatilah ini yang hakikatnya hati manusia ini berperan sebagai raja. Sedangkan anggota badan yang lain hanyalah tentara-tentaranya saja. Ya. Maka inilah sebetulnya yang paling dalam. Nah, kadang kita tadi mau mengangkat dan menundukkan hawa nafsu kita supaya tabiatnya itu tunduk pada kebaikan ya, dengan tadi banyak-banyak membaca ayat-ayat motivasi atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata akal kita sendiri tidak sehat. Cara kita berpikir saja tidak sehat. Akal kita tidak beres. Tidak beresnya akal biasanya karena hati. Hatinya tidak beres. Ya, maka dalam hadis ya, Rasulullah SAW, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man ibnu Bashir, ya, Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang panjang di akhir hadis beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam jasad kita itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika sesuatu itu baik, maka baik seluruh anggota badan yang lain. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau sesuatu ini rusak, maka rusak juga anggota badan yang lain. Ala wahyal qalbu. Dan bukankah sesuatu itu adalah hati. Ya.
Dimulai dari hati kita dulu yang sehat. Ya, hati yang sehat itu apa bahasa Arabnya? Hati yang salim atau hati yang salim, ya. Hati yang sehat, hati yang selamat. Ya, maka barulah dari hati yang selamat, hati yang sehat ini akan timbul dan tumbuh anggota-anggota badan yang sehat. Nah, akal kita berpikir dengan sehat, dengan jernih, dengan fitrahnya yang baik. Tangan kita, mata kita, hidung kita, mulut kita dalam berbicara, lidah kita, kaki kita dalam melangkah mau dipakai melangkah kemana. Dimulai dari bagaimana kita mengondisikan hati kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya dan apa saja yang harus kita siapkan? Ya, kita adzan dulu. Monggo. Sebelum kita lanjut, saya akan ringkaskan sejenak dari apa pembahasan kita tadi sampai sebelum adzan tadi. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang tabiat nafsu awalnya. Bahwa nafsu adalah sesuatu yang terkandung dan terkumpul dalam dirinya kekuatan amarah maupun kekuatan syahwat. Ya. Amarah, syahwat. Yang namanya amarah, syahwat tentu dia tabiatnya itu turun, rendah sebagaimana air turun, mengalir itu lebih mudah.
Ya. Dan ketika tabiat nafsu itu turun kepada kemaksiatan, kepada kerendahan, maka itulah nafsul ammarah bisu. Nafsu yang senantiasa membujuk dan mengojok-ngojoki kita kepada kemaksiatan dan keburukan. Maka untuk menaikkan itu, ya, butuh kita itu usaha, butuh takalluf, memang ada rasa berat di sana dan tabiatnya seperti itu. Semakin naik kita menjadi nafsul lawwamah, hati yang mungkin belum sepenuhnya bisa istiqomah pada ketaatan, kadang masih jatuh kepada kemaksiatan, tapi paling tidak ketika kita setiap maksiat sadar, kembali lagi kepada Allah, sadar, dan kita selalu menyalahkan diri kita dan tetap berniat kembali, maka berarti sudah ada kebaikan dalam diri kita. Tapi itu belum cukup, karena itu masih dalam posisi yang mengkhawatirkan. Takutnya suatu saat ternyata jatuh kita dan terkuasai diri kita oleh nafsu yang buruk, kembali kepada ammarah bisu tadi. Dari nafsul lawwamah untuk naik kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah kita tundukkan, yang sudah biasa kita paksa kepada kebaikan sehingga dia pun tabiatnya semakin baik lagi, ya, tentu juga butuh usaha yang lebih berat. Makanya syariat datang memberi solusi dan memberi pertolongan kepada kita dengan Allah memberikan motivasi maupun ancaman. Motivasi atas balasan dan surga, ancaman atas neraka dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan tarhib dan targhib ini diharapkan akal kemudian memproses dan berpikir, oh, kalau saya ke sana ini akibatnya, kalau saya ke sini akibatnya seperti ini. Tapi terkadang akal ini pun tidak bisa memproses dengan sempurna. Akal kita sudah menyelisihi fitrahnya, menyelisihi kesucian yang mana Allah Subhanahu wa taala aslinya bentuk, ya. Dan Allah berikan bekal dalam akal kita itu fitrah. Fitratul Islam. Islam ini agama fitrah. Fitrah memerintahkan kebaikan-kebaikan yang memang sesuai dengan tabiat manusia dan memerintahkan melarang keburukan-keburukan yang tidak sesuai dengan tabiat dasar manusia. Kebaikan manusia. Nah, itu makanya, akal yang tidak sehat ini berawal dari mana? Berawal dari hati. Karena tadi hati adalah mudghah. Sama Nabi disebutkan sebagai segumpal daging, sesuatu yang ketika dia baik seluruh anggota badan yang lain ikut baik. Ketika dia kotor, ketika dia terkontaminasi dengan virus-virus keburukan pun anggota badan yang lain akan ikut buruk. Anggota badannya apa? Termasuk anggota badannya itu adalah akal, pikiran kita. Maka ini saya kutipkan di sini, disebutkan oleh Syekh Mustafa Dibul Bugha dalam memberi penjelasan hadis tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah, tentang segumpal daging dalam diri manusia yang bisa mempengaruhi gerak anggota badan yang lain, baik buruk maupun baiknya itu hati. Beliau mengatakan, fa idza rabatal hadithu salahal jasadi wal fikri bil qalbi, maka ketika hadis tadi mengikat kebaikan hati, baiknya jasad dan pikiran itu tergantung dengan baiknya hati, maka disinilah hakikatnya faqad rabata bil masdaril asli, maka hakikatnya pikiran maupun jasad ini sedang diikat dengan sumber asalnya, yaitu hati. Wal ayah, dan ayat yang kita bacakan tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha, atau lahum qulubun afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, hati berakal, hati memahami. Ayat tadi pun menyandarkan akal kepada hati. Karena apa? Karena li'annal qalba al-masdarul ba'id, karena hati itu adalah dasar asal sumber akal yang lebih dalam. Wa amad dimag, adapun otak itu adalah sumber yang
Lawannya dalam apa? Sumber yang dangkal. Ya. Akal, pikiran itu sumber paling dekat dan dangkalnya otak. Tapi dia punya sumber yang lebih dalam dan punya pengaruh lebih besar, yaitu hati. Ya. Wal murad binal hadits salahal qalbi al ma'nawi, dan yang dimaksud dari hadis ini adalah kebaikan hati secara maknawi, bukan jantung tentunya. Karena kadang orang sehat pun tapi hatinya sakit. Orang sakit jantung tapi dia malah banyak tawakal dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini qalb dalam artian hati, ruh, latifah ruhiyah tadi. Kelembutan yang Allah titipkan dalam diri kita berupa hati tadi. Maka yang dimaksud hati maknawi ini adalah kebaikan jiwa min dakhiliha, dari dalamnya, haitsu la yattali 'alaiha ahadun illallah, yang tidak mampu melihat ke dalam kedalaman hati itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa hiya sarirah, dan itu adalah perasaan dalam jiwa. Ya. Wa fi kitab Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in, dan dalam kitab Al-Mu'in penjelasan hadis Arba'in, Ibnul Mulakin itu menyampaikan, Ibnul Mulakin Asy-Syafi'i menyampaikan, inna salahal qalbi fi khamsatil asya. Kadang-kadang ilmunya sederhana, cuma amalnya ini yang kita kadang ndak kita amalkan, makanya akhirnya lupa. Ya. Di sini malah beliau itu menyebutkan sebuah tips, ya, yang disebut oleh Ibnul Mulakin. Ya. Beliau mengatakan inna salahal qalbi, sungguh kebaikan hati itu ada dalam 5 hal. Ya. Ini aslinya dari dulu kita sudah hafal ini. 5 hal ini yang disebut dengan tombo ati. Ya. Tombo ati mungkin kadang kita ngerasa itu kan cuma lagu, ya. Belum mbuh bener mbuh ora. Ya, lagu tahun 90-an, tahun 80-an, lagu qasidah mungkin zaman dulu. Bukan, ternyata justru itu adalah syair, ya, atau perkataan yang bahkan sudah didendangkan pertama kali oleh seorang yang bernama Ibrahim Al-Khawwas, ulama abad ketiga Hijriah, ya, yaitu sekitar tahun 800-an Masehi. Ya. Apa itu 5 yang bisa menjaga kebaikan dan sehatnya hati ini? Qiraatul Quran bitadabbur. Pertama, membaca Quran dengan tadabbur. Ya. Membaca Quran dengan tadabbur. Ya. Semakin baik bacaannya, biasanya semakin baik, semakin dalam rasa yang akan kita dapatkan. Ya. Kalau belum bisa membaca tafsirnya gimana, Ustaz? Cobalah paling tidak membaca terjemahannya. Tentu tapi sambil baca Arabnya, jangan terjemahannya saja. Karena berkahnya Quran itu ada dalam bacaan Qurannya, bukan bacaan terjemahannya. Ya. Ya. Bisa itu mungkin diprogramkan rutin, ya. Dulu kalau di Sudan itu biasanya halaqah ba'da maghrib, ba'da subuh itu simbah-simbah di masjid melingkar 10 orang, 5 orang, satu halaman, atau bahkan kadang 3 ayat muter. Ya, nanti kadang khatam ngundang itu jamaah-jamaah masjid makan bareng. Ya. Mungkin bisa diperhatikan untuk sekedar jaga kita, ya, ngamalkan, ya, jaga hati kita, tadabbur bareng-bareng, lingkar, baca ayat, ya, 3 atau 5 ayat, nanti lama-lama bisa, kalau sudah ya sambil belajar tahsin, semakin baik bacaannya nanti insya Allah rasanya pun semakin dalam kita tadabbur. Baca terjemahannya itu mungkin tahap awalnya seperti itu. Qiraatul Quran bitadabbur. Karena mungkin kadang-kadang kalau sendiri bosan, ya, males. Kalau tidak punya himmah, bisa diprogramkan di musola-musola kampung masing-masing, masjid-masjid kampung masing-masing, diajak beberapa orang. Insya Allah, kalau istiqomah, masya Allah. Ya, paling enggak pernah kita membaca, selain baca Quran hatam, baca terjemahan Quran hatam. Insya Allah. Ya. Yang kedua adalah wa khala'ul batni. Ya.
Wa khala'il batni, kosongnya perut. Ya, kosongnya apa? Perut. Ya. Artinya adalah tidak banyak makan. Ya. Kata Nabi, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah ibnu Adam itu mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya ngisi terlalu banyak. Nah, tapi kalau tidak mampu, fa illa fathuluthun li ta'amih, maka ukurlah sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Itu cara ngaturnya seperti itu. Ya, masih dikatakan proporsional lah. Ya, khala'ul batni maka juga bisa diartikan banyak-banyak puasa, saum. Ya. Itu termasuk obat hati juga. Yang ketiga adalah wa qiyamul lail. Qiyamul lail, mendirikan malam. Ya. Qiyamul lail, kalau belum bisa tahajud, bangun di tengah malam, ya paling tidak sebelum tidur. Ya. Qiyamul lail ini lebih umum daripada tahajud. Kalau tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah kita sudah harus tidur dulu setelah isya. Ya, tapi qiyamul lail lebih umum. Kita mungkin belum terbiasa bangun malam, silakan witir sebelum tidur. Ya, tapi dengan penuh usahakan khusyuk. Ya. 3 rakaat, ya, cukup. Ya. Atau 2 kemudian 1. Kemudian yang ketiga adalah watadarru'u indas sahar, banyak-banyak tafakur, merendahkan diri kepada Allah, zikir di waktu sahur. Ya, waktu sahur ini waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, waktu betul-betul hati itu dalam keadaan di puncak kebersihannya, dipakai untuk zikir, untuk merenungi dosa-dosa kita, untuk tadarru', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi obat ampuh untuk menjaga kebaikan hati kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah wa mujalasatus sholihin, duduk-duduk bareng orang saleh. Itu adalah juga di antara obat hati. Karena kadang mungkin kita masih lalai, maksiat, jatuh kembali kepada keburukan, tapi selama circle kebaikan kita adalah orang-orang saleh, itu akan menjadi cambuk kita. Dan paksa aja. Kadang kita malas. Biasanya kalau sudah mulai menghindar itu tanda-tanda berarti nggak sehat hatinya. Orang kalau sudah mulai menghindar, nggak mau kumpul lagi bareng-bareng ngaji sama orang teman-teman solehnya, berarti ada masalah dengan hatinya. Ya. Maka selama kita masih memaksa diri, karena itu jadi cambuk kita duduk di majelis orang-orang soleh, akan jadi cambuk diri kita sendiri untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih susah orang itu mau kembali hijrah kepada kebaikan tapi dia tidak mau gabung sama circle kebaikan. Ya. Itu biasanya enggak awet lama, enggak tahan lama. Ya. Paksa diri duduk lagi sama orang-orang soleh pada circle kebaikan. Itulah 5 ya, untuk kita mengondisikan obat hati sebagai jalan kita juga membersihkan dan mengondisikan anggota badan yang lain. Terakhir 1 ini ditambahkan oleh beliau Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, bagaimana menjaga hati itu. Salah satunya ditambah 1 oleh beliau adalah dengan menjaga makanan kita. Karena hadis tadi pun hakikatnya oleh Imam Nawawi dimasukkan oleh beliau dalam hadis 40 itu di urutan ke-6, babnya adalah tentang al-halal wal haram. Jadi di awal hadis dari potongan tadi masalah hati itu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang samar-samar itu adalah syubhat. Ya. Di sini saya akan kutip satu perkataan yang insyaallah cukup menjadi renungan bagi kita, bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, at-ta'amu bidhrul af'al,
Makanan itu adalah benihnya perbuatan. Makanan itu adalah benihnya perbuatan. Indah khola halalan, khoroja halalan. Kalau makanan atau benih yang masuk dalam tubuh kita ini halal, maka perbuatan yang akan kita keluarkan itu halal juga tumbuhnya. Wa indah khola haraman, khoroja haraman. Kalau yang masuk itu haram, maka af'al, perbuatan yang timbul juga dari makanan yang tumbuh dalam diri kita akan haram juga. Biasanya akan menggerakkan kita kepada yang haram. Gara-gara masalah tadi makanan seperti benih perbuatan. Wa in dakhala syubhatan kharaja syubhatan. Kalau yang masuk kita makan itu yang syubhat, maka biasanya juga akan menimbulkan perilaku-perilaku yang syubhat. Ya, ini perkataan beliau. Maka ya makanan itu seperti benih. Tubuh kita itu tempat kita menanam. Perbuatan adalah buahnya. Kita ingin kebaikan, kita ingin menjadi lebih baik, banyak ketaatan, tapi kita masih ridho dan biasa makan yang haram, yang syubhat, maka biasanya perbuatan yang timbul tidak jauh-jauh dari itu. Tidak jauh-jauh dari syubhat, tidak jauh-jauh dari yang haram. Ya. Itu sebagai tambahan tentang obat hati. Ya. Dari hati yang baik, hati yang bersih, hati yang salim, yang juga ini adalah yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari kiamat sudah tidak ada lagi manfaat anak maupun harta. Anak, kita punya anak, jabatannya setinggi apapun, punya harta kaya raya sekaya apapun, tidak ada manfaatnya. Kita sendiri punya harta sebanyak apapun, tidak ada manfaatnya. Apa yang manfaat ketika itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang senantiasa kita rawat, kita tumbuhkan dengan tadi. Kita senantiasa telaten ngobati, telaten membersihkannya. Ketika timbul hama-hama, ya, rumput-rumput liar segera kita bersihkan dengan obat-obat tadi. Yang 5 juga ditambahkan oleh beliau Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dengan memperhatikan apa yang menjadi asupan dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurul rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.